mempresentasikan mengenai consumer motivation. Saya Dela. Saya Mevi. Saya Hulida. Saya Dewi. Selamat menyaksikan. Yang pertama, pengertian motivasi. Motivasi adalah kekuatan pendorong yang mendorong orang untuk bertindak. Itu mewakili alasan yang dimiliki seseorang untuk bertindak atau berperilaku dalam cara tertentu. Yang kedua, kebutuhan. Kebutuhan adalah keadaan atau hal-hal yang ada, diinginkan atau diminta, dan mereka mengarahkan kekuatan motivasi. Yang ketiga, kepribadian. Kepribadian terdiri dari karakteristik psikologis batin yang keduanya menentukan dan mencerminkan bagaimana kita berpikir dan bertindak yang bersama-sama membentuk karakter khas individu. Yang keempat, personifikasi merek terjadi ketika konsumen atribut sifat atau karakteristik manusia untuk sebuah merek. Misalnya, konsumen sering melihat merek tertentu sebagai menarik, canggih, atau hangat. Personifikasi merek adalah bentuk antropomorfisme yang merujuk untuk menghubungkan karakteristik manusia dengan sesuatu yang bukan manusia. Lanjut, dinamika motivasi. Di dinamika motivasi ini yang pertama ada kebutuhan. Nah, di sini ada dua jenis kebutuhan manusia. Nah, kebutuhan yang pertama itu kebutuhan fisiologis, yang kedua kebutuhan psikologis. Nah, kebutuhan fisiologis ini adalah kebutuhan bawaan atau biogenik dan primer, dan pemenuhannya menopang keberadaan biologis. Nah, mereka ini termasuk dalam kebutuhan makanan, kebutuhan air, kebutuhan udara, dan perlindungan tubuh dari lingkungan luar. Contohnya itu seperti pakaian dan tempat tinggal. Dan yang terakhir seks, seperti itu. Lalu kebutuhan yang kedua, kebutuhan psikologis. Kebutuhan psikologis ini dipelajari dari orang tua kita sendiri. Lalu yang kedua dari lingkungan sosial, yang ketiga interaksi dengan orang lain. Nah, di antara banyak lainnya, mereka termasuk dalam kebutuhan harga diri, kebutuhan kasih sayang, kekuatan, dan prestasi, seperti itu. Nah, kedua jenis kebutuhan ini tersebut memengaruhi kebutuhan pembelian, kebutuhan dalam pembelian, seperti itu. Lalu yang kedua ada tujuan. Tujuan sendiri dibagi menjadi dua. Nah, tujuan sendiri adalah hasil yang dicari dari perilaku yang termotivasi, dan semua perilaku manusia berorientasi pada tujuan. Nah, tujuan sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama tujuan umum, dan yang kedua tujuan spesifik produk, seperti itu. Nah, tujuan umum sendiri itu adalah hasil yang dicari konsumen untuk memuaskan kebutuhan fisiologis dan psikologis. Sedangkan untuk tujuan spesifik produk sendiri adalah hasil yang dicari konsumen dengan menggunakan produk atau layanan yang diberikan seperti itu. Contohnya dari tujuan spesifik produk itu seperti ketika seorang siswa memberitahu orang tuanya bahwa ia menginginkan menjadi seorang wirausahawan. Nah, berarti seorang siswa itu mengekspresikan tujuan generik, seperti itu. Nah, jika dia menginginkan mendapat gelar MBA dari Stanford, nah, berarti dia itu menyatakan tujuan yang lebih ke spesifik produknya, seperti itu. Lalu, yang ketiga ada kebutuhan gairah. Kebutuhan gairah sendiri, sebagian besar kebutuhan individu tidak aktif sebagian besar waktu. Nah, bangkitnya segala kebutuhan pada spesifik saat dalam waktu disebabkan oleh rangsangan biologis, proses emosional atau kognitif, atau rangsangan di lingkungan luar, seperti itu. Nah, sebagian besar isyarat fisiologis ini tidak disengaja, tetapi mereka membangkitkan kebutuhan yang menyebabkan ketegangan tidak nyaman sampai mereka puas. Nah, di dalam rangsangan kognitif ini, pikiran acak dapat mengarah pada kesadaran kognitif tentang perlunya bertindak, seperti itu. Motivasi untuk memilih tujuan dapat berupa positif ataupun negatif. Hasil positif yang kita cari disebut objek pendekatan, sementara hasil negatif yang ingin kita cegah disebut objek penghindaran. Selanjutnya ada kebutuhan dan tujuan saling bergantung. Kebutuhan dan tujuan saling bergantung ialah tidak ada tanpa yang lainnya. Namun orang sering tidak sadar akan kebutuhan mereka.
Begitu pula orang sadar bahwa mereka perlu membeli barang-barang tertentu, tetapi mungkin memiliki tujuan yang berbeda ketika mereka pergi berbelanja. Terdapat studi yang mengidentifikasi mengenai beberapa faktor yang memotivasi orang untuk berbelanja. Yang pertama ada mencari barang tertentu, seperti pergi ke supermarket untuk membeli makanan. Kemudian yang kedua ada belanja rekreasi. Terjadi ketika konsumen tidak memiliki kebutuhan produk yang mendesak dalam pikiran, namun pergi berbelanja untuk kesenangan pribadi. Yang ketiga, belanja khusus aktivitas yang mencakup motivasi seperti stimulasi sensorik, hadiah belanja, dan berburu barang murah atau diskon. Dan yang terakhir adalah belanja khusus berdasarkan permintaan, di mana konsumen termotivasi oleh faktor-faktor seperti layanan kenyamanan, suasana toko, inovasi bermacam-macam, dan keunikan yang bermacam-macam. Selanjutnya ada kebutuhan tidak pernah sepenuhnya puas. Kebutuhan manusia tidak pernah dipenuhi sepenuhnya ataupun secara permanen. Ketika individu mencapai tujuan mereka, mereka berkembang mencari kepuasan yang baru. Jika mereka tidak mencapai tujuan mereka, mereka akan terus berjuang untuk tujuan yang lama ataupun mengembangkan tujuan pengganti. Lalu kemudian ada kebutuhan yang baru muncul ketika orang lama sudah puas. Beberapa ahli teori motivasi percaya bahwa hierarki kebutuhan ada dan kebutuhan baru yang lebih tinggi muncul ketika kebutuhan tingkat rendah telah terpenuhi. Terdapat tujuan keberhasilan dan kegagalan. Individu yang mencapai tujuan mereka biasanya menetapkan tujuan baru dan lebih tinggi untuk diri mereka sendiri. Mereka membesarkan aspirasi karena keberhasilan dalam mencapai yang lebih rendah. Tujuan sebelumnya membuat mereka lebih percaya diri dengan kemampuan mereka mencapai tujuan yang lebih tinggi. Sebaliknya, mereka yang tidak mencapai tujuan terkadang menurunkan aspirasi mereka. Tujuan harus dicapai secara wajar, dan iklan tidak boleh menjanjikan lebih dari yang dapat disampaikan. Alih-alih mereka hanya menjanjikan apa yang bisa dijalani oleh produk tersebut. Selain itu, produk dan layanan sering dievaluasi oleh ukuran dan arah kesenjangan antara harapan konsumen dan kinerja objektif. Kemudian ada mekanisme frustasi dan pertahanan. Frustasi adalah perasaan yang dihasilkan dari kegagalan mencapai tujuan, dan mekanisme pertahanannya secara kognitif dan perilaku untuk menangani frustasi tersebut. Pada satu atau lain waktu, semua orang pernah mengalami frustasi yang datang dari ketidakmampuan untuk mencapai suatu tujuan. Penghalang yang mencegah pencapaian sasaran dapat bersifat pribadi ataupun hambatan dalam fisik atau lingkungan sosial. Beberapa orang berhasil mengatasinya dengan menemukan jalan mereka di sekitar rintangan ataupun jika itu gagal, dapat memilih tujuan pengganti. Yang lainnya kurang adaptif dan mungkin menganggap besar serta yang lainnya dapat menjadi kurang adaptif dan mungkin menganggap ketidakmampuan mereka untuk mencapai suatu tujuan sebagai kegagalan pribadi. Baik, selanjutnya ada sistem kebutuhan. Selama bertahun-tahun, beberapa psikolog telah mengembangkan daftar kebutuhan manusia, tetapi tidak ada satupun daftar yang komprehensif dan dapat diterima secara umum. Meskipun ada sedikit perbedaan mengenai kebutuhan fisiologis, ada perbedaan pendapat yang berbeda tentang cara mendefinisikannya dan cara mengelompokkannya kebutuhan dengan asal non-fisik, yaitu disebut dengan kebutuhan psikologis atau kebutuhan psikogenik. Nah, selanjutnya ada kebutuhan psikogenik murai. Kebutuhan ini termasuk dalam sistem kebutuhan yang mana perintisnya itu atau yang psikologisnya itu bernama Henry Murray. Nah, Henry Murray ini sudah menyiapkan daftar luas kebutuhan psikogenik yang mewakili pendekatan sistematis pertama untuk memahami kebutuhan manusia non-biologis. Murray itu percaya bahwa meskipun masing-masing kebutuhan itu penting dalam dan dirinya sendiri, kebutuhan itu juga dapat saling terkait, dapat saling terikat, dapat mendukung kebutuhan yang lain, dan juga bisa dapat bertentangan dengan kebutuhan yang lain.
perlu diketahui bahwa mulai mengorganisasikan kebutuhannya itu menjadi ke dalam 5 kelompok. Yang pertama ada ambisi, yang kedua ada materialistis, yang ketiga ada kekuatan, yang keempat ada kasih sayang, dan yang terakhir ada kebutuhan informasi. Nah, perlu diketahui juga dalam sistem kebutuhan itu ada hierarki kebutuhan Maslow. Psikolog Abraham Maslow merumuskan teori motivasi manusia itu berdasarkan anggapan itu ada hierarki kebutuhan manusia. Hierarki kebutuhan Maslow terdiri dari 5 tingkat kebutuhan manusia. Yang peringkat itu yang pertama ada peringkat kebutuhan tingkat rendah atau yang disebut dengan biogenik, dan kebutuhan tingkat tinggi atau disebut dengan psikogenik. Teori ini menyatakan bahwa individu itu berusaha untuk memenuhi kebutuhan tingkat yang lebih rendah sebelum ke tingkat yang lebih tinggi. Tingkat kebutuhan terendah yang tidak terpuaskan memotivasi perilaku seseorang. Nah, ketika kebutuhan itu adil atau manusia merasa puas, individu itu akan termotivasi untuk memenuhi kebutuhan di tingkat hierarki berikutnya. Dalam hierarki kebutuhan Maslow itu ada kebutuhan fisiologis, yang merupakan Maslow itu berpendapat bahwa kebutuhan fisiologis adalah tingkat pertama dan paling dasar dari kebutuhan manusia. Yang termasuk dalam kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan primer yang diperlukan untuk mempertahankan kehidupannya. Nah, termasuk makanan, air, udara, tempat tinggal, pakaian, dan seks. Kemudian ada kebutuhan keamanan. Nah, setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi, kebutuhan keselamatan dan keamanan menjadi kekuatan pendorong di balik perilaku individu. Kebutuhan ini tidak hanya menyangkut kebutuhan keamanan secara fisik, tetapi juga ada ketertiban, stabilitas, rutinitas, keakraban, dan kontrol atas kehidupan dan lingkungan seseorang. Kemudian yang ketiga ada kebutuhan sosial. Tingkat ketiga hierarki Maslow dari kebutuhan itu ada kebutuhan sosial seperti cinta, kasih sayang, memiliki, dan penerimaan. Kemudian yang keempat ada kebutuhan egoistik. Ketika kebutuhan sosial kurang lebih terpenuhi, tingkat keempat hierarki Maslow itu ada kebutuhan egoistik yang menjadi operatif. Tingkat ini mencakup kebutuhan egoistis yang dapat mengambil orientasi ke dalam atau keluar. Nah, yang pertama, kebutuhan ego yang diarahkan ke dalam diri mencerminkan kebutuhan individu untuk penerimaan diri, harga diri, kesuksesan, kemandirian, dan kepuasan pribadi. Kemudian yang kedua itu kebutuhan ego yang diarahkan keluar, termasuk kebutuhan untuk gengsi, reputasi, status, dan pengakuan dari orang lain. Evaluasi teori Maslow. Teori Maslow menyatakan bahwa kebutuhan tingkat tinggi menjadi kekuatan pendorong di belakang perilaku manusia. Teori ini mengatakan pada dasarnya bahwa ketidakpuasan bukan kepuasan memotivasi perilaku. Masalah utama dengan teorinya adalah bahwa itu tidak dapat diuji secara empiris. Tidak ada cara untuk mengukur dengan tepat seberapa puas satu tingkat kebutuhan harus sebelum kebutuhan yang lebih tinggi berikutnya menjadi operatif. Aplikasi pemasaran teori Maslow. Terlepas dari keterbatasannya, hierarki Maslow telah menjadi kerangka kerja yang sangat berguna bagi pemasar. Hierarki kebutuhan Maslow mudah disesuaikan dengan segmentasi pasar dan pengembangan iklan dan komunikasi lainnya. Karena ada barang-barang konsumen yang dirancang untuk memuaskan setiap tingkat kebutuhan, dan karena sebagian besar kebutuhan dibagi oleh segmen besar konsumen. Hierarki kebutuhan adalah alat serbaguna untuk mengembangkan strategi penentuan posisi, karena banding yang berbeda untuk produk yang sama dapat didasarkan pada kebutuhan yang berbeda. Selanjutnya adalah trio kebutuhan. Kerangka kerja lain untuk mengatur kebutuhan manusia dikenal sebagai trio kebutuhan. Yang pertama ada trio kebutuhan akan kekuasaan, yang kedua ada kebutuhan afiliasi, yang ketiga ada pencapaian. Seperti itu. Secara individual masing-masing ketiga kebutuhan dapat mempengaruhi motivasi konsumen. Yang pertama saya jelaskan kebutuhan kekuasaan. Kebutuhan kekuasaan itu sendiri adalah kebutuhan daya keinginan individu untuk mengendalikan lingkungannya.
Ini termasuk kebutuhan untuk mengendalikan orang lain dan berbagai benda. Kebutuhan ini tampaknya berkaitan dengan kebutuhan ego. Dalam hal itu, banyak individu mengalami peningkatan harga diri ketika mereka menjalankan kekuasaan atas objek atau orang, seperti itu. Lalu yang kedua ada kebutuhan afiliasi. Nah, ini kebutuhan afiliasi sendiri itu motif sosial yang diteliti dengan baik yang secara signifikan mempengaruhi perilaku konsumen. Jadi, kebutuhan afiliasi ini sangat mirip dengan kebutuhan sosial Maslow dan menunjukkan bahwa perilaku sangat kuat mempengaruhi oleh keinginan untuk persahabatan, penerimaan, dan kepemilikan, seperti itu. Lalu yang kedua ada prestasi. Prestasi sendiri itu individu dengan prestasi yang sangat kuat sering menganggap prestasi pribadi sebagai tujuan diri. Mereka percaya diri, menikmati mengambil resiko yang diperhitungkan, secara aktif meneliti lingkungan mereka, dan yang terakhir menghargai umpan balik, seperti itu. Seringkali dalam bentuk imbalan moneter, seperti itu. Lalu orang dengan prestasi tinggi lebih suka situasi di mana mereka dapat mengambil tanggung jawab pribadi untuk menemukan solusi. Ya. Lalu setelah itu pengukuran motif. Bagaimana pengukuran motif diidentifikasi? Bagaimana mereka diukur, bagaimana para peneliti tahu akan apa tanggung jawab atas jenis perilaku tertentu. Nah, ini adalah pertanyaan yang sulit dijawab karena motif adalah konstruksi hipotesis, yaitu mereka tidak dapat dilihat atau disentuh, ditangani, dibaui, atau sebaliknya diamati secara nyata. Seperti itu. Karena alasan ini tidak ada metode pengukuran tunggal yang dapat dianggap andal indeks motivasi. Sebaliknya, pada penelitian biasanya mengandalkan kombinasi teknik penelitian, kapan berusaha memantapkan kehadiran atau kekuatan berbagai motif, seperti itu. Lalu dengan menggabungkan beberapa penelitian metode termasuk respons terhadap kuesioner atau data survei, yaitu data survei itu seperti laporan pendapatan dan pendapat atas diri perilaku, seperti itu. Dan wawasan dari sesi fokus kelompok dan wawancara mendalam atau untuk menemukan yang mendasari motif, seperti itu. Konsumen peneliti mencapai wawasan yang lebih valid dengan motivasi konsumen daripada mereka dengan menggunakan teknik tunggal. Pada pengukuran motif ini, yang pertama ada pelaporan mandiri. Ukuran motif yang dilaporkan sendiri terdiri dari pernyataan tertulis yang meminta responden untuk menunjukkan beberapa relevan setiap pertanyaan bagi mereka. Para peneliti memberikan langkah-langkah ini dengan sopan, bertanya responden tidak berpikir terlalu banyak sebelum memberikan jawaban mereka. Karena jika mereka melakukannya, mereka mungkin mencari tahu apa yang diukur pernyataan dan tidak menjawab dengan jujur, seperti itu. Jika demikian, respons subjek adalah kemungkinan tidak mencerminkan siapa mereka, tetapi bagaimana mereka ingin dianggap. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai penelitian kualitatif. Seringkali responden mungkin tidak mengetahui motif mereka, atau mungkin tidak mau mengungkapkannya. Kapan tanya langsung? Dalam situasi seperti itu, peneliti menggunakan penelitian kualitatif untuk menyelidiki motivasi bawah sadar atau tersembunyi di konsumen. Banyak metode kualitatif juga disebut teknik proyektif, karena mereka membutuhkan responden untuk menafsirkan rangsangan yang tidak memiliki makna yang jelas. Berdasarkan dengan asumsi bahwa subjek akan mengungkapkan atau memproyeksikan motif tersembunyi dan tidak sadar mereka ke rangsangan yang ambigu. Temuan metode penelitian kualitatif sangat tergantung pada pelatihan dan pengalaman analis. Temuan ini tidak hanya mewakili data itu sendiri, tetapi juga apa yang menurut analis mengimplikasikannya. Padahal beberapa pemasar khawatir bahwa penelitian kualitatif tidak menghasilkan angka-angka sulit yang secara objektif membuktikan poin yang diselidiki. Yang lain yakin bahwa studi kualitatif kadang-kadang lebih mengungkapkan daripada studi kuantitatif. Selanjutnya adalah penelitian motivasi.
Istilah penelitian motivasi yang secara logis harus mencakup semua jenis penelitian motif manusia telah menjadi istilah seni. Ini merujuk pada studi kualitatif yang dilakukan oleh Dr. Ernest Dichter dalam 1950-an dan 1960-an. Studi ini untuk mengungkap motivasi bawah sadar atau tersembunyi dalam konsumen, berdasarkan pada premis bahwa konsumen tidak selalu menyadari alasan tindakan mereka. Penelitian motivasi berusaha untuk menemukan perasaan, sikap, dan emosi yang mendasarinya mengenai produk, layanan, ataupun penggunaan dari sebuah merek. Premis ini mencerminkan teori kepribadian psikoanalitik Sigmund Freud yang menyatakan bahwa kebutuhan atau dorongan bawah sadar, terutama dorongan biologis dan seksual, ada pada jantung motivasi dan kepribadian manusia. Ketika Dr. Dichter dilatih sebagai psikoanalisis klinis di Wina, tiba di Amerika Serikat pada akhir 1930-an, ia bergabung dengan agensi periklanan di New York daripada membangun klinik praktik. Dichter menerapkan teknik psikoanalitik Freud untuk mempelajari pembelian konsumen dari kebiasaannya dan menggunakan penelitian kualitatif untuk mencari tahu mengapa konsumen melakukan apa yang mereka lakukan. Pemasar menjadi terpesona oleh penjelasan yang fasih, menghibur, dan terkadang mengejutkan yang ditawarkan oleh konsumen perilaku, terutama karena banyak dari penjelasan ini didasarkan pada seks. Metode penelitian kualitatif terdiri dari fokus sesi kelompok dan wawancara mendalam. Secara rutin digunakan oleh pebisnis yang ingin mendapatkan wawasan lebih dalam tentang mengapa perilaku konsumen tersebut dilakukan. Penelitian motivasi sering mengungkapkan konsumen yang tidak terduga mengenai motivasi mereka dalam penggunaan produk ataupun merek, dan sering digunakan untuk mengembangkan ide untuk promosi kampanye. Penelitian kualitatif juga memungkinkan pemasar untuk mengeksplorasi reaksi konsumen terhadap produk, ide, dan salinan iklan pada tahap awal, dan hindari kesalahan yang mahal akibat penggunaan iklan yang tidak efektif dan belum teruji. Selain itu, temuan penelitian motivasi memberi penelitian konsumen yang berfungsi sebagai dasar studi penelitian pemasar kuantitatif terstruktur yang menggunakan sampel konsumen yang lebih besar dan lebih representatif daripada studi kuantitatif. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai consumer motivation. Saya Dilan Safira. Saya Safira.